8 kilo menjadi 64 kilo. 24 kilo selama 4 bulan. Cara menurunkan berat badan lebih dari 20 kg. Lihat di foto, yaitu ada di situ. Gara-gara nggak tahu caranya gimana, pola makannya gimana, terus itu saya mencoba lagi diet lagi. Pertama Senin saya itu biasanya latihan dada, mangkok besar, yang low carb, high fat, itu yang karbonya sedikit tapi lemaknya yang tinggi. Saya makan itu. Contohnya? Karena kayak makan misal steak, terus karbonya itu yang kompleks. Karbo kompleks ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala sutradara capung terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, kali ini kita akan membahas bersama teman saya, siapa? Agung. Cara menurunkan berat badan lebih dari 20 kg. Bagaimana caranya? Simak video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, sebelumnya kita lepas masker dulu karena kita sudah berjarak. Biar ketok gantengnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Mas Agung ini melakukan upaya untuk menurunkan berat badannya. Yang pertama itu, kenapa sih Mas Agung menurunkan berat badan? Ya, pertama saya ingin hidup sehat sih. Pengen kurus biar tambah pede, biar gak ada sakit-sakitan, gak ada penyakit. Berarti untuk tujuan utama adalah untuk agar sehat dan agar penampilan lebih bagus. Dulu berat awalnya itu berapa? 88 kilo. Wah, 88 kilo pemirsa. Lihat di foto, yaitu ada di situ. Upayanya untuk diet itu seperti apa? Anda kan ada beberapa orang kan yang ada yang melakukan diet OCD, ada yang melakukan olahraganya dikencengi, atau cara pola makannya diatur, atau seperti apa? Itu gimana? Dulu pernah diet, tahun 2018 itu gagal sih mas. Itu gara-gara nggak tahu caranya gimana, pola makannya gimana. Terus setelah itu di tahun 2020, di November tepatnya, itu saya mencoba lagi diet lagi dengan cara intermittent fasting. Apa itu? Kalau di Indonesia itu OCD terkenalnya. Oh. Tapi kalau di luar itu intermittent fasting. Disebut itu puasa 12 kita makan, 12 jam kita tidak makan gitu. Untuk pola makan, saya itu pertama lagi bingung ya. Selama 1 bulan itu saya sembarangan sih. Sembarangan makannya itu. Makannya itu sembarangan. Terus makan buah, ya niru-niru orang itu. Nah, ternyata itu nggak benar semua. Makan buah, terus nggak makan nasi, itu salah semua ternyata. Nah, terus setelah 1 bulan itu mendadak turun langsung 3 kilo. 4 kilo langsung turun itu. 4 kilo setelah tahu cara pola dietnya seperti apa gitu? Ya, atau itu pas belum tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu itu udah turun 3 kilo? Ya, tapi efeknya gimana? Efeknya lemes banget. Oh, lemes banget ya? Ya. Tapi setelah itu saya udah tahu intermittent fasting, diet OCD atau diet OCD itu lah. Kalau sebelumnya itu diet apa, Mas? Sebelum melakukan yang nggak makan nasi, nggak makan nasi, terus makannya buah. Oh gitu. Berarti nggak makan nasi, nggak makan karbo ya, tapi makannya
hanya buah Buah. dan nutrisi lah. Buah. Tapi itu berarti salah untuk tipe dari Mas Agung, berarti kurang tepat ya. Berarti untuk cara yang selanjutnya Mas Agung sudah melakukan perubahan karena yang pertama gagal, maka di riset kembali ternyata harus tetap makan nasi ya. Iya, ada. Jadi puasanya 12 jam. 12 jam itu puasa total atau boleh Enggak, minum atau boleh gimana? Dulu nggak langsung bisa 12 jam. Dulu waktu pagi aja kalau nggak makan lemes kok. Nah, terus saya coba kan jam 8 mulai makan. Yang tadinya makan jam 6, jam 7, sekarang jam 8. Jam 8 udah bisa, saya naikin lagi jam 9, terus jam 10 dan seterusnya sampai jam 6 malam. Oh, berarti bertahap per Bertahap. jam ya? Ya, Berarti bertahap. teman-teman jangan langsung untuk diet 12 jam atau 18 jam. Ya? Soalnya gini Mas, Harus- badan kita itu harus beradaptasi gitu. Adaptasi dulu, nggak bisa langsung kita puasa 16 jam itu nggak bisa. Oh, berarti yang dilakukan itu kalau teman-teman di Indonesia itu menyebutnya OCD ya? Itu dari mentalis jadi Corbuzier ya itu. Cara makannya diatur, tapi diimbangi oleh olahraga ya. Ya, diimbangi. Untuk saat inilah itu pola makan maupun pola olahraga dan lain-lain, aktivitasnya dari pagi sampai malam tidur itu gimana? Setengah 4 tuh ke pasar, nyiapin jualan orang tua. Ah. Setelah itu kan jam 6 saya berangkat kerja. Oh, berarti untuk bangun jam 4 itu aktivitasnya normal biasa karena Mas Agung ini mempunyai ibu yang kerja di pasar, bantu ibunya untuk pergi ke pasar dulu, bantu-bantu dulu, kemudian pulang, terus kemudian bekerja. Saya beruntung nih, kerja di restoran itu tuh kerjanya berat banget. Ya, dari pagi saya menerapkan, saya nggak makan, saya hanya minum kopi pahit Mas. Kopi pahit itu buat tenaga saya. Berarti di pagi itu makan atau enggak? Nggak makan saya. Di pagi itu minum kopinya ketika Sebelum aktivitas. sebelum aktivitas Minum kerja ya. Kopi hitam tanpa gula. Ya, buat Berarti- tenaga sih. berarti Buat untuk kalau- doping tenaga saya. Doping tenaga untuk kopi ketika nggak makan apa nggak bahaya, Mas? Ya bahaya. Tanya saya harus perbanyak air putih. Ketika diet itu nggak boleh kekurangan air putih itu penting. Soalnya dalam perut kosong ketika dikasih kopi biasanya ada beberapa orang yang nggak cocok. Jadi teman-teman perlu diketahui nih, ketika kita diet jangan melulu melihat orang lain bagaimana cara dietnya, tapi sesuaikan dengan tubuh kita sendiri. Karena ini ketika contohnya Mas Agung ini pagi-pagi belum makan tapi kuat minum kopi. Jadi teman-teman kalau bisa meniru oke, tapi kalau nggak bisa meniru, jangan coba-coba untuk minum kopi kalau belum makan ya, teman-teman. Nah, ini kan kasusnya dari pengalaman pribadi, maka kasusnya Mas Agung ini nggak sakit ketika minum kopi sebelum makan. Saya setelah kerja, saya terus ke gym olahraga. Ketika pulang kerja itu kan agak capek lah, karena kerjanya juga cukup lumayan menguras tenaga, belum makan terus dan lain sebagainya, terus ke gym lah. Makanya saya pengen tahu bagaimana sih cara Mas Agung dalam nge-gym. Untuk latihan saya di gym itu saya ganti sih Mas. Ganti Alatnya ya. Enggak, ya alatnya, terus latihan ototnya juga ganti. Pertama Senin saya itu biasanya latihan dada. Latihan dada itu bench press. Itu. Terus kalau Selasa itu saya ambilnya back, punggung, itu lat pull down, yang tarik. Terus saya kalau Rabu itu saya shoulder, bahu. Pengennya barbel saya biasanya. Terus kalau Kamis saya latihan kakian squat. Setelah ke gym saya pulang itu makan langsung makan yang besar, langsung makan besar
yang low carb, high fat itu yang karbonya sedikit tapi lemaknya yang tinggi. Saya makan itu. Contohnya? Karena kayak makan misal steak, terus karbonya itu yang kompleks. Karbo kompleks itu apa? Nasi merah, terus kentang, ubi. Saya makannya ubi, saya nggak suka kentang, nggak suka nasi merah juga, nggak begitu suka. Nah, saya makannya ubi, terus ikan pepes, terus tahu dikukus, tempe dikukus, terus telur direbus, terus sama whey protein, susu protein. Berarti mengurangi goreng-gorengan ya? Ya, saya selama 4 bulan tuh nggak makan gorengan, nggak makan mie. Berarti untuk saat ini masih melakukan diet atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti sekarang berapa? Sekarang 67. Sekarang lagi mau gedein sih. Gedein 67 ya? Lagi Berarti bulking. Dari 88 ke 64, nah ini naik Terus lagi naik ke 67 untuk gedein otot-ototnya ya. Yang dirasakan gimana setelah perubahan dari 88 itu ke sekarang? Ya, alhamdulillah tambah pede. Terus lebih fresh, lebih seger. Terus ya bersyukur sih, banyak orang yang bangga sih, terutama orang tua saya. Nah itu Bangga, saya bangga dalam arti itu, wah ada perubahan gitu. Nah teman-teman, perlu kita simpulkan bahwa diet ala OCD itu dengan tujuan untuk diet, menurunkan berat badan, itu kan untuk masalah duniawi, maka hukumnya adalah mubah selama tidak ada unsur dua tersebut haram dan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah seperti itu teman-teman. Nah kira-kira nasihat apa yang mau disampaikan Mas Agung untuk teman-teman yang melihat tontonan ini? Ya, pertama yang mau diet tuh, yang pertama kita harus ada motivasi sih. Pertama ada motivasi, keinginannya apa. Kalau diet nggak ada motivasi pasti gagal. 99% orang gagal itu nggak ada motivasinya. Ya, ketika Nggak ada ada motivasi, target ya, maksudnya ya? nggak ada target, Oke, nggak ada target. motivasi. Ketika ada motivasi, ada semangat yang tinggi, itu pasti tercapai. Nah goalnya. kalau Mas Agung motivasinya apa yang untuk pertama? Kalau motivasi saya sih ingin badan jadi kayak atletis ya. Kalau saya motivasinya yang badannya itu ramping, terus tirai, itu yang badannya ideal. Untuk nasihat teman-teman yang mau melakukan diet, saya sarankan itu pertama ada motivasi, terus niat, terus sabar. Itu aja lah. Untuk diet itu banyak metodenya. Yang pertama itu intermittent fasting atau dikenal OCD. Kalau di Indonesia itu OCD, tapi kalau di luar itu intermittent fasting. Intermittent fasting itu sebelumnya OCD, jadi udah lama. Cuma di Indonesia kan dikenalkan sama Deddy Corbuzier itu kan OCD. Yang kedua itu ada metode diet keto diet. Terus Diet apa yang ketiga kedua? keto diet. Apa itu? Keto diet itu makan lemak tanpa makan karbo. Jadi makan lemak tapi lemaknya yang sumber baik. Makan protein, makan lemak itu yang sumbernya itu yang baik, contoh ya steak. Terus steak tapi pakainya butter, nggak margarin, nggak minyak gitu. Terus ketiga itu low carb, high fat, karbonya sedikit, makannya terus fatnya tinggi, lemaknya yang tinggi. Banyak sih metode diet di seluruh dunia. Tapi yang saya pakai itu OCD atau dikenal intermittent fasting, yaitu cara mudah, simple, yang semua orang pasti bisa melakukannya.
Nah, seperti itu teman-teman, pembahasan kita sama Mas Agung untuk masalah diet ya. Dari 88 kilo menjadi 64 kilo. 24 kilo selama 4 bulan. Nah, seperti itu teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada yang salah, tolong dibenerin di bawah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.